Halo semua, welcome back to my channel. Kali ini gue bakalan bahas soal diamond. Jadi buat kalian yang bingung mengalokasikan diamond kalian buat apa, utamanya untuk kalian yang free to play, banget free to play ya. Udah free to play, nggak bisa join ke aliansi yang istilahnya besar. Maksudnya besar di sini itu adalah aliansi yang emang all server itu adalah aliansi terbesar, atau di dalam game ini adalah aliansi paling kuat. Nah, kalian nggak punya akses tuh untuk masuk ke sana, otomatis kan diamond kalian juga terbatas di diamond ya udah hasil ngumpulin atau diamond dari top up yang dimaksud itu adalah yang ini, top up dari dana pengembangan. Mana ya dana pengembangan, apakah sudah tidak muncul di aku? Pokoknya ada top up dana pengembangan. Untuk yang belum pernah top up, di sana itu ada kriterianya, mungkin kalian lebih paham buat yang masih baru. Tapi kayaknya di akun gue yang ini dana pengembangannya udah tidak ada tulisan untuk dana pengembangannya. Intinya ada dana pengembangan yang total diamondnya itu sekitar 145.000 diamond. Kalau yang dana pengembangan itu gua sih saraninnya ya bebas kalian sebagian investasikan kemana, tapi lebih utama investasikan ke VIP. Minimal ya bisa nyampe VIP 9 atau ya VIP 10 atau 11 boleh lah, kalau memang bisa sampai. Soalnya semakin tinggi VIP-nya, yang dibutuhkan itu lebih tinggi juga. Itu yang pertama. Kalau misalkan dana pengembangan sih gue lebih milih gimana caranya untuk diinvestasikan, dibagi-bagi kah atau gimana, yang sekiranya minimal kita bisa langsung ke VIP 9 itu dulu. Kenapa lebih ke VIP 9? Itu untuk mendapatkan ini. Jadi kalau kalian di VIP 9 pasti dapat fragment legendary itu tiap hari, tiap login itu 1. Dan kalau misalkan kalian nanti di VIP 11, kalian bisa dapat 2 fragment per setiap kali login. Terus lanjut lagi, kalau kalian misalkan bisa gitu ya, kalian di VIP 13 itu tiap hari dapat 3 fragment. Dan otomatis kalau kalian udah nyampe VIP 13 atau 14, ya kalian kedepannya untuk istilahnya mengawakening hero itu lebih mudah gitu ya. Ya paham dong, 3 kali fragment tiap hari, tapi biayanya juga cukup tinggi di sini dalam artian untuk menaikkan level VIP. Kalau kalian yang tadi itu bukan masuk di aliansi besar, aliansi kuat yang ada di game ini, kalian jangan berpikir untuk bisa mengumpulkan diamond gratis dari looting box nyampe ratusan ribu diamond. Itu jangan berharap. Paling mentok kalian kalau misalkan bukan dari itu bisa mengumpulkan sampai 10 sampai 20 ribu diamond, dan itu butuh proses. Nggak mungkin kalian bisa mendapatkannya hanya dalam seminggu ya, tergantung aliansinya. Tapi kalau aliansinya dia aliansi besar yang istilahnya tukang top upnya banyak, bisa jadi gitu ya. Maksudnya aliansi besar itu kita ngandelin dari mana? Kita ngandelinnya dari looting box ini, karena kan dari box-box ini nih, utamanya di box supreme ini, itu ada kemungkinan untuk mendapatkan beberapa diamond yang seperti ini. Bisa dari 100, 500 sampai 1000, paling besar biasanya 1000 diamond, kan lumayan. Apalagi kalau misalkan di aliansi besar, otomatis ya tadi kotak-kotak itu pasti lebih banyak lagi yang bermunculan kayak gitu ya. Itu alasan kenapa kalau misalkan kalian cuma mengandalkan dari diamond ini diamond dari hasil dana pengembangan, gue saranin sih ke VIP aja dulu gitu ya.
entah itu caranya bagaimana, maksimalinnya gimana, itu bisa bebas kalian. Dan salah satunya cara memaksimalkan diamond menurut gua pribadi setelah banyak pertimbangan. Contoh ya, sekarang kita nggak nganggap soal diamond yang hasil dari dana pengembangan, tapi sekarang kita anggap diamond yang hasil kita ngumpulin, entah itu dari event, entah itu dari aliansi, entah dari manapun. Contoh misal kita punya minimal 10.000 atau 7.000 atau ya intinya 10.000 diamond. Pertimbangannya di 10.000 diamond itu kan kita akan ada kadang event kayak gini nih, ya event lucky roll. Terus yang kedua ada event ini juga nih, top secret. Top secret ini juga sama pakai diamond juga, dan emang masuk kategori yang worth it untuk menggunakan diamond menurut gua. Tapi setelah kita pertimbangkan, top secret ini dan juga lucky roll itu diamondnya dalam artian kita nggak tahu nih apakah bakalan dapet jong apa enggak gitu ya. Jadi kita berinvestasi di sana, ada kemungkinan kalau misalkan kita nggak zong, kita bisa dapat skin ini atau yang ini minimal, yang di pojok-pojok ini. Itu kalau lucky roll. Terus kalau misalkan di Secret Armory, ada kemungkinan kalian dapat armamen yang legendary. Tapi dari semua kemungkinan itu namanya cuman kemungkinan, tidak ada kepastian sama sekali gitu. Nah, apa yang bikin pasti untuk penginvestasian diamond itu, gua saranin adalah kalian ke Great Gravitas. Jadi event ini adalah event hari kedua dari pra IR atau pra Archipelago. Jadi kalau misalkan di kalender nanti ada Archipelago Ride, pasti hari keduanya, entah itu di hari Selasa, biasanya sih hari Selasa, itu ada event namanya Great Rebates ini. Gunanya apa? Jadi biar kalian ketika menghabiskan diamond itu ada hasil tambahan yang kalian dapatkan. Beda ketika kalian menghabiskan diamond di hari-hari biasa. Kalau di Great Rebates ini, kalian yang dari diamond yang kalian kumpulkan itu, kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah yang lumayan. Minimal kalian bisa ngumpulin 10.000 diamond aja, kalian bisa dapat mengamankan fragment legendary sebanyak 5 fragment legendary universal ini sebanyak 5 piece. Dan kalau kalian punya 30.000, kalian bisa mendapatkan sampai 10 fragment legendary. Kan lumayan untuk menambah fragment buat kalian yang pengen istilahnya awakening kayak gitu ya. Nah, terus kenapa gue saranin ketika waktu ini untuk menghabiskan atau ingin berinvestasi diamond, itu tujuannya untuk diinvestasikan ke hal yang paling sulit kita naikkan bila tidak menggunakan diamond. Apakah itu? Itu adalah kita menaikkan battle center. Battle center ini bukan rahasia umum lagi atau rahasia khusus. Kita kalau misalkan pengen menaikkan level battle center, berarti kita butuh yang namanya VB atau Victory Badge. Kita butuh Victory Badge yang lumayan banyak, dan satu VB ini harganya 10 diamond kayak gitu ya. Dan untuk kalian misalkan kayak gua yang start dari 21 sampai ke 25 maksimal, itu kalau misalkan pakai murni diamond, kalian butuh sekitar 160 atau 150.000 diamond. Dengan menggunakan dana pengembangan cukup? Ya nggak cukup kawan gitu ya. Jadi lebih baik buat kalian sambil lalu nunggu tadi event Great Rebates, ya kalian berinvestasi diamondnya itu ke arah sini gitu ya. Alasan pertimbangan kenapa menurut gua lebih worth it ke sini, yaitu kalian bisa mempersingkat waktu kalian untuk menunggu sampai battle center level 25
alias sambil mencicil dengan mendapatkan hadiah dari event Great Rebates tadi itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dibandingkan kalian berinvestasi ke istilahnya ke event-event yang kalian nggak tahu itu bakalan menghasilkan hadiah yang kalian terima atau cuma dapat siung aja. Terus yang kedua, ngumpulin diamond untuk itu lebih mudah karena contoh kayak misalkan ada orang yang berpikir kenapa kita nggak menyediakan ya ini kenapa kita nggak menyediakan bahan nano reinforce yang harganya 2.500 dan itu kita butuhkan untuk menaikkan satu bangunan ke level 25. Kenapa nggak nyediain ini aja dulu? Ini sebesar 2.500 ini bisa kita cicil dan kita dapatkan kapanpun. Walaupun kalian bukan di aliansi yang besar. Tapi kalau untuk yang naikin battle center ini, itu butuh waktu yang sangat lama gitu ya. Kalau kalian cuman mengandalkan, ini kan bisa pilihannya antara menggunakan diamond atau kalian merally Hyphen Min. Merally Hyphen Min itu kalian kalau nggak sering online, kalian nggak sabar, kalian nggak telaten, itu ngumpulin nyampe 3.000 itu na'udzubillah ya, lama banget gitu. Jadi untuk mempersingkat hal itu, lebih baik kita menggunakan diamond dan digunakan di waktu yang tepat kayak gitu. Jadi hasilnya sama-sama win to win menurut gua. Jadi waktu untuk kalian mengumpulkan istilahnya membuat battle center kalian ke 25 sambil menggunakan diamond itu dipercepat sedikit demi sedikit sambilan kalian cicil, dan kalian juga tetap dapat hadiah yang lumayan menarik dan hadiahnya juga keren itu dari event Great Rebates itu. Kalau misalkan kalian nggak bisa berinvestasi sampai 30.000 diamond per tiap ada event tersebut, ya udah kalian cukup per 10.000 aja atau per 9.000 diamond saja gitu ya. Jadi investasikan itu ke arah sini. Kan lumayan kalian mengumpulkan sebanyak, kalau misalkan kalian investasikan 30.000 diamond, berarti kalian dapat 3.000 battle VB ini. Otomatis kalian udah langsung naik satu level. Terus kalau misalkan nanti di event kayak gini lagi kalian udah berhasil ngumpulin lagi, kalian naik satu level lagi. Dan itu memungkinkan kalian nggak perlu menunggu sampai lama seperti gua yang hampir setahun. Nggak, ini karena emang ada banyak hal gitu. Itu lebih baik daripada kalian capek-capek nunggu. Karena kenapa? Battle center ini jadi syarat utama kalian untuk menaikkan lab ke level 25. Dan ketika lab level 25 itu ada kemungkinan kalian bisa mengawakan. Jadi kita bisa buka T6 itu asalkan kita bisa up battle centernya itu ke 25. Jadi kayak gini, itu ini terhalang ke lab 25. Jadi syarat-syarat yang ini nih yang untuk buka T6 itu semuanya mentok dan butuh open di lab level 25 kayak gitu ya. Memang ada memangnya. Kadang kita berpikir ketika pasukan T6 itu dibuka kita akan menjadi kuat, enggak. Jadi utamakan dulu hero-nya bagus, berarti kita butuh hero yang awakening. Armamennya bagus juga kita perlu. Nah, tapi dua hal itu sambil jalan kita bisa mencicilnya dengan tanpa kita rasakan gitu ya. Tapi yang perlu butuh dan kita effortin itu adalah bagaimana menaikkan battle center ini. Daripada kita menaikkan lock tower yang jelas-jelas ada event Russell yang mempermudah, event untuk mendapatkan bahan untuk naikin battle center itu hampir tidak ada di game ini sampai detik ini. Jadi saran gua, lebih baik kalian berinvestasi 10.000 sampai 30.000 diamond. Jadi berinvestasi untuk mendapatkan VB sebanyak 1.000 victory badge atau 3.000 victory badge, yang dimana kalian udah jelas
dalam jangka waktu tertentu kalian bisa menaikkan level ini ke level 25, dan peluang kalian untuk membuka T6 juga lumayan tinggi gitu ya. Nggak masalah kalian sekarang belum buka T6, kalian ngelihat orang-orang yang sudah pada buka T6 dan nggak masalah, selama ya kalian ada tujuan untuk bermain game ini, itu seru-seru aja. Daripada kalian nanti beli akun yang udah T6 tapi ternyata kalian harus merombak sendiri, menyesuaikan karena T6-nya tidak sesuai dengan kalian, dalam artian entah hero-nya banyak yang nggak cocok dengan kalian, terus dalam artian nggak sesuai dengan meta yang lagi seru, karena hero-nya ternyata yang di awakeningin adalah hero ini, dan itu nggak masuk ke jajaran meta dan sebagainya. Jadi banyak hal yang kalau kalian beli dari akun, kalian itu untungnya hanya dapatkan fasilitas mungkin dari pasukan yang sudah lumayan dan beberapa hero yang sudah awakening. Tapi tetap aja namanya kalian membangun dan membuild akun kalian dari nol, sama kalian yang sama kalian yang membeli akun dan memperbaiki akun, atau mungkin beli akun dan sudah sempurna, itu semuanya jatuhnya untung-untungan. Dan kalian mungkin banyak yang akhirnya setelah beli akun, kalian juga merasa kayak, oh ternyata gue walaupun udah punya T6 kok sama aja, atau ternyata gue yang udah punya T5 dan T6 hero gue kayak gini, gue main ya ngelawan Sultan kok sama aja, bonyok-bonyok juga dan sebagainya ya gitu. Karena pada akhirnya kalian sekarang mau T6 atau apa itu udah nggak begitu berharga banget gitu ya, nggak wah banget, karena banyak whale atau paus-paus yang di region sana itu udah kayak kalian emang di game ini sekarang selama kalian punya uang, kalian bisa mendapatkan hal-hal itu gitu ya. Kalau punya akun level besar tapi uang kalian untuk top up juga masih mikir-mikir juga karena bingung nih investasinya gimana, ya sama aja sih kalau menurut gua. Jadi nggak ada yang bener-bener wah di dalam game ini. Jadi karena nggak ada yang begitu wah, ya buatlah wah versi kalian sendiri. Contoh ya kayak gini, kalian berusaha nyari cara untuk memaksimalkan apa yang kalian bisa dapatkan dengan mempertahankan kalian pengen yang gratisan atau bagaimana, sambil mikir ini sambil mikir itu. Jadi segala kesulitan yang kalian awal rasakan untuk membangun akun itu nggak selamanya jadi apa istilahnya menjadi kebosanan dalam memainkan game, tapi kadang hal itu yang bikin kalian termotivasi untuk memainkan game kayak gitu ya. Beda kalau misalkan kalian yang punya top up dan sebagainya, itu memang gue nggak bahas lagi. Tapi kembali ke feel apa sih yang kalian cari dari game ini gitu ya. Apakah ingin bergaya-gaya atau ingin ya kayak istilahnya menjalani kehidupan biasa, naikin level dikit demi sedikit, bangun demi sedikit. Jadi kalian bakalan tahu seluk-beluknya nih game, awal ceritanya gimana, suka dukanya gimana, kalian bakalan tahu dengan sendirinya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah ya tadi, kalau misalkan kalian punya progres untuk open T6 dan kalian juga hanya free to play yang biasa saja, silakan gunakan cara yang gue tadi itu. Investasikan diamond kalian untuk hal ini. Gua jamin kalian gak bakalan istilahnya rugi, kalian gak merasa menyesal, karena ini adalah sesuatu yang pasti, bukan yang pakai keberuntungan kayak gitu ya. Sekian yang bisa gua bagikan buat kalian kali ini, tipsnya dari gua ini. Jangan lupa untuk di like jika kalian suka video yang membangun seperti ini atau bagaimana. Jangan tinggalkan komen juga. Jangan lupa di subscribe biar kita saling ngerugi bareng dan bantu gua juga. Itu aja dan bye.